A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir Mas Alfian yang sudah memberikan pengantar indah tadi untuk kita semua. Ibu Bapak jamaah Masjid Al-Anhar Keparaan Kidul yang saya hormati rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita yang tentu saja kita tidak mampu menghitungnya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita hingga detik sekarang ini. Kesempatan hidup ini diberikan kepada kita supaya kita dapat mengisinya dengan berbagai macam amal soleh dalam rangka menutupi kekurangan-kekurangan kita di masa yang lalu, menimbun lubang-lubang perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, dan menyempurnakan kewajiban-kewajiban amal soleh yang belum sempat kita sempurnakan di masa yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk dapat mengisi sisa-sisa hidup kita di dunia ini dengan amalan-amalan terbaik, sehingga semua terbayar, hutang-hutang kita, lubang-lubang tertutup, amal soleh kita tersempurnakan, dan ketika meninggal dunia Allah ridha kepada kita, kita meninggal husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu Pak jamaah Masjid Al-Anhar rahimakumullah, pengantar saya Bu, sekarang bulan Safar, tanggal 1 ya, 1 Safar. Ini materinya bapak-bapak ini. Ketika khotbah, saya itu tukang kampanye ngobong-ngobong orang Islam. Gusti Allah iku sangat bijaksana, sangat perkasa gitu ya, untuk melindungi hamba-hambanya. Kan Allah itu memerintahkan kepada kita untuk beriman, percaya karo Gusti Allah, nglakoni kabecikan, aturan hidup begini. Kan disuruhnya begitu kita ini. Nah sekarang saya tanya, Bu Pak, kalau dalam pertandingan sepak bola, kesebelasan A dengan B, sing A dikandani, aturan sepak bola mau ngentuk nendang, dodo, ngekop. Sing B oleh nyekel bal, dipondong yo ento, dicekel yo ento. A karo B bertanding, kira-kira menang di? Menang B no. Ora nganggo aturan no. Ya, ora nganggo aturan, si A kalah mesti. Apalagi wasite lho, si B nyekel bal, ditenteng digawa, wasite meneng wae, giliran si A nggawa wis sampean heng. Kira-kira menang di A karo B? Menang B. Sekarang dalam hidup begitu Bu Pak. Islam aturan yang ini, beriman kepada Allah, baik. Uripe kudu ngene, aturan yang ini dan sebagainya. Lo musuhe wae bebas kok. Pengen sugih harap neng apa? Ora apal golek pesugihan. Ngertine neng Jawa Timur. Gunung Kawi lah. Kalau sini ada apa di Solo ini? Yang terkenal itu apa Pak? Orang-orang yang diarani tukang neng kono. Apa namanya? Oh, Kemukus, maaf ya. Gunung Kemukus lah. Arep pesugihan di terserah, yang penting sugih. Orang Islam ndak bisa. Pokoknya kudu njaluk iki karo pangeran, karo Gusti Allah. Ora oleh njaluk-njaluk nggon-nggon kaya ngono kuwi. Jumprit apa mana-mana, enggak boleh. Sing kono entuk. Kira-kira endi sing luwih sugih? Ya sing bebas, ora nggo aturan kok. Kono lho iso marakne sugih, parani. Kono lho iso marakne sugih, parani. Kon sajen ini tekani. Kon nggawa ubur rampe iki diwehi. Sugih mboten? Sugih. Jene melu cawe-cawe ya. Lah wong Islam nonton tok.
Gak entuk aku, gak entuk. Wong Islam gak entuk ngono kuwi. Lah tapi kae dadi sugih, ya sampean luwih apik melarat tapi ora ngono. Cobi. Sanggup mboten? Iya. Begitu. Tapi Pak kan kalah sugih. Ini dalam pertandingan ini bukan kalah menangnya. Ning manut aturan apa ora. Dan Al-Qur'an sudah memberikan contoh para nabi dan rasul ini pokoknya kue manut. Nabi Rasul kan ngoten kan? Diberi wahyu carane ngene. Nabi Musa melawan Fir'aun. Nabi Musa pasukan enggak punya. Umatnya karakternya kayak gitu. Bani Israel sekarang kita masih mendapati anak cucunya. Ya, karakternya seperti itu. Sing mimpin Nabi Musa. Dikisahkan di sana. Kita diperintah masuk ke Palestina. Waduh, neng kono wonge gede-gede. Aku mah wedi aku. Lah piye iki? Sampean wae Nabi Musa karo Gusti Allah sing mlebu dhisik nek aman aku lagi melu mlebu. Ngono ae. Daya juangnya enggak punya. Ya. Terus akhirnya Nabi Musa dengan Fir'aun menang mana? Menang Nabi Musa. Kenapa menang Nabi Musa? Karena Allah cawe-cawe. Kalau Allah enggak cawe-cawe, ya Nabi Musa kalah. Gitu. Jadi itu yang sekarang harus kita yakini. Pak, nek orang melakukan kecurangan awake dhewe bakalan ora sah curang. Pak, kalau nggak melakukan ini itu kita bakalan kalah. Rasa melakukan ini itu yang melanggar. Menang kalah dudu urusan pangeran sing bakalan nulung awake dhewe. Sing penting aturan main kita tegakkan. Wes rasa melu-melu pengaruh-pengaruh itu. Oh iki nek ora anggota dewan ora nggo duit ra iso, rasa nganggo duit. Kalah ora apa-apa kalah. Sing kuwasa kono ben kuwasa. Ya, memang nek kuwasa ndak arep ngopo? Ana mentoke. Ya, apa kemudian awake dhewe terus melu curang bar kuwi terus dadi menang. Menange awake dhewe pun tidak di dalam keridhaan Allah. Nggo apa? Kowe sekarang berarti gimana? Ndak usah ikutkan cara-cara orang yang ingkar itu. Bahasa kita kafir itu. Cara-cara ingkar. Enggak usah melu-melu. Walaupun logika kita kayak tadi. Nek ora melu edan iki ora keduman ya Pak, rasah edan. Nggih, rasah edan. Sak bejo-bejone wong lali, sik bejo wong kan eling lan waspada. Eling. Zikir karo pangeran. Karena kita punya keyakinan apapun yang dilakukan manusia yang maha kuasa tetap Allah. Wis to silahkan melakukan apapun, kekuasaan di tangan Allah. Sing duwe rencana seburuk apapun akhirnya mati wis. Ra ono sing urip dawa-dawa selama-lamanya. Sahebat-hebate Fir'aun akhirnya mati. Ya, matine wis jelas alamate. Nabi Musa ya mati juga, alamate ya jelas. Awake dhewe bakalan mati, sing zalim itu ya bakalan mati. Tapi awake dhewe karena netepi apa yang sudah diatur oleh Allah, kita alamatnya jelas. Duh Gusti Allah, kula napa wontene manut kalih panjenengan, wis manut. Mati ya manut pangeran. Sing kadung ra manut mati wis. Ya ra manut sejak awal ya mati ya ra manut. Ya wis dalane dhewe. Ya, makanya mari kita kuatkan itu. Makanya Rasulullah mengisyaratkan ya, saya sebut mengisyaratkan tentang Dajjal. Ya. Ini tafsirnya banyak ini Dajjal ini. Dajjal itu disebutnya sesosok makhluk. Makanya ini para mufasir berusaha untuk memahami. Piye ya makhluk? Ada yang menganggap blegere makhluk kalau menungso. Gitu. Bermata satu. Oh, berarti matane sijine ora ketok, gitu ya. Terus kemudian di dahinya ini batuke untuk menunjukkan kejelasan. Di dahinya ada tulisan kaf fa ro. Kafaro, ingkar. Untuk menunjukkan kepada kita, Rasulullah itu, si Dajjal itu jelas-jelas langkahnya itu ingkar kepada Tuhan. Tidak ada keraguan lagi keingkarannya. Nek mung ragu kadang-kadang iki jane sing bener sing dia. Kuwi berarti urung jelas. Tapi ini kafaro, ingkar. Ora percaya karo pangeran, ra manut karo pangeran, jelas. Tapi diingatkan Rasulullah, Dajjal itu membawa api dan air. Kesejukan dan panas membara. Nek awake dhewe kon milih geni karo banyu pilih ndi ya pilih banyu no, kan gitu. Tapi Rasulullah pesannya agak unik.
Engko nek ketemu Dajjal, dhek nggawa geni karo banyu, kowe mlebu genine Dajjal lho, awake dhewe lagi dadi wedi lho, kok ngono? Kan itu bertentangan dengan akal kita ya kan. Kok malah kon mlebu geni? Alasannya apa? Karena sesungguhnya di dalam apinya Dajjal itulah ada kesejukan. Ketok njobone geni, begitu mlebu di dalamnya sejuk. Aja mlebu ning banyune. Lah napa kan ketok seger karena di dalam api, di dalam airnya Dajjal itu ada api yang membara. Sinian isyarat seperti ini. Berarti kalau ini tafsir yang kedua menyebut Dajjal itu adalah zaman. Bukan bleger ini. Ya. Zaman Dajjal. Sekarang sudah di mana keingkaran itu cetha. Kafaro itu cetha. Apa itu sekarang wis ndak meragukan lagi endi sing ingkar, endi sing manut pangeran. Ya, karena tertulis di dahinya itu menunjukkan kejelasannya tadi, ingkar gitu. Nah, sekarang mari kita lihat kalau di dalam kehidupan ini iki ingkar, iki taat gitu. Tapi sing taat kondisine kobong ra karu-karuan, ya. Sing ketok kafaro, ketoke seneng banget. Kira awake dhewe melu sing ndi? Iki uripe melarat, sengsara, ditekan, dikuyo-kuyo gitu ya. Iki bunga melimpah, gemar-limpah gitu ya. Luar biasa, awake dhewe deg-degan memilihnya. Bahkan di hadis yang lain disebutkan, dimanapun Dajjal berada, yang semula itu gersang Dajjal masuk, maka tempat itu menjadi subur makmur. Dan kalau rakyatnya menerima kehadiran Dajjal, wis gelem taat kepada Dajjal, maka dia akan hidup makmur. Tapi kalau ada satu tempat Dajjal datang ke sana, kok ditolak, ra oleh mlebu kene, maka tempat itu menjadi gersang kering, hidupnya sengsara. Penduduk situ. Rasulullah memberikan isyarat seperti itu. Makanya pesannya ini unik juga. Maka barang siapa nanti ketemu dengan Dajjal itu, maka hendaknya dia menjauhi sejauh-jauhnya Dajjal itu. Suruh hidup ke gunung-gunung, ke bukit-bukit sana. Ben ora cantuk lawung karo Dajjal. Karena Dajjal tidak bisa dilawan. Kita enggak kelasnya melawan Dajjal, karena Dajjal itu nanti lawannya Nabi Isa alaihissalam. Tafsirnya gitu ya, Nabi Isa turun dunia. Bagaimana? Ada yang menyebutnya Isa itu gambaran pemuda gitu. Karena Isa itu meninggal dunia di usia 25 atau 30 ke bawah pokoknya, anak-anak muda lah. Nah itu kebangkitan anak-anak muda, gambarnya Isa. Ada yang menyebut Isa beneran. Nabi Isa diangkat ke langit, besok menjelang hari kiamat diturunkan untuk membunuh Dajjal. Wes, baca yang manapun isyarat itu. Ya. Jadi jangan silau kepada kesejukannya Dajjal. Dajjal itu. Jangan silau, wong sugih mbok ben sugih. Awake dhewe sing penting uripe bener. Taat pada aturan main kehidupan. Tapi risikonya, konsekuensinya melarat ya Pak. Ya ora apa-apa. Nah, ya memang gitu. Ya. Kan syarat masuk surga bukan kayanya. Tapi iman amal soleh. Kan gitu. Kecuali iman dan kaya. Golek pesugihan. Syarat masuk surga kaya soalnya. Enggak, iman amal soleh. Uang miskin ya bisa amal soleh. Ya, tapi kan bisa berbuat lebih banyak kalau kaya Pak. Ya kaya berbuat lebih banyak memang iya. Tapi kalau dapatnya kekayaan dari yang buruk enggak diterima oleh Allah juga. Nyolong baru kuwi nggo nulung. Ya apa gelem Gusti Allah nampa. Nek Gusti Allah gelem nampa, ya akan banyak orang mencuri dengan alasan untuk membantu orang lain. Untung Allah hanya menerima yang baik. Ra apik ra ditampa. Wis enak buat kita. Nah, ini materi Jumatan Bu, kalau ibu-ibu sempat Jumatan. Kita ini oleh Allah sudah disiapkan setiap saat
untuk menghadapi hari-hari hidup kita. Dulu saya sering mengingatkan, jadwal hidup kita itu sudah dikuasai oleh Allah. Yang tampak karena kebetulan kita sebagian lahir wong tuane wis Islam, jadi nggak tampak perbedaannya. Wis uripe iramanya begitu. Ada yang tampak adalah wis tekan gede non muslim, begitu gede dek untuk hidayah terus jadi orang Islam. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu dia rukun Islam kedua apa? Sholat. Lihat ini bagaimana perbedaannya. Kemarin sebelum syahadat dia hidupnya bebas sebebas-bebasnya. Turu sak wayah-wayah entuk, tangi sak wayah-wayah entuk. Begitu dia bersyahadat, sesuk sholat, ya, kemudian sholat, boleh enggak dia tidur setiap saat? Enggak boleh. Bangun sak karepe dhewe? Enggak boleh. Bangun harus pagi. Kenapa? Lah subuh esuk. Nek tangine awan berarti kelangan subuh. Gusti Allah udah mencanangkan begitu. Wong muslim kudu tangi isuk, kata lainnya begitu. Wajib tangi isuk itu. Apa? Subuh isuk. Wong sing waduh setelah jadi muslim saya terpaksa bangun pagi. Ya, lagi ngrasakne deh. Awake dhewe sak umur-umur tangi isuk terus mergo ora tau dadi non muslim. Dia biasanya bangun jam 8, jam 9 biasa. Begitu menjadi muslim bisa enggak bangun jam 8, jam 9? Enggak bisa. Subuh jam 5-an ya, sebelum jam 5 juga bisa. Tiba-tiba waktu hidupnya dioper handle oleh Allah, ngene carane urip. Ngene carane nganggo waktu. Ya, sudah taat waktu hidupnya, kudu tangi isuk. Ra entuk turu sak menake dhewe, bar asar ora turu, bar subuh ora turu. Engko turu bengi ya wayahe bar isya. Begitu terus bangun subuh wae sik ana iming-iming, nek sebelum subuh kowe wis tangi kuwi ganjarane gedhe lho. Mikir meneh. Subuh sik kurang isuk tiba. Iya kurang isuk. Kurang. Subuh apa jam 4, no, tangine jam 3. Kan gitu, hebatnya Gusti Allah itu. Jadi umat Islam nggak bisa bangun siang, apalagi yang lebih pengen derajatnya tinggi, raiso wong Islam sing derajatnya tinggi itu tangine subuh raiso. Sebelum subuh sudah bangun, no. Ya kan? Dan lihatlah orang-orang yang berhasil dari pendahulu kita, simbah-simbah kita, petani-petani ning desa-desa, wungune jam pinten, Mbah? Jam 3, jam 2, nggih mboten? Iya, wis mulai obor-obor nganggo kayu, gawe wedang kopi. Lihat, mereka benih-benih anak cucunya menjadi orang berhasil. Saya itu kenal Prof Hardianto itu, di rumahnya ada banyak alat pertanian milik orang tuanya tuh. Bapak saya tani gitu. Beliau guru besar di UGM, sudah pensiun sekarang, dan kemudian menceritakan betapa orang tuanya itu punya kinerja yang luar biasa. Orang keturunan pemilik kinerja luar biasa, neng di panggone wae dia mesti bisa berprestasi. Wayahe neng sawah dhek dadi petani yang hebat, begitu masuk dunia kampus, ora tahu mlebu sawah, neng kampus dia jadi orang hebat. Karena sudah biasa dengan irama hidup orang hebat itu. Nah, kita juga begitu, Ibu Bapak sekalian. Oleh Allah dicetak untuk menjadi hebat. Wong namanya Allah ingin menciptakan khalifah gitu. Ya, makanya apa yang dilakukan? Saya mengingatkan ibu-ibu di bulan 9 di bulan 9 dari tahun Hijriah Ramadan, Allah sudah menyiapkan kita kemampuan mengendalikan diri, yaitu puasa. Puasa itu kan mengendalikan diri. Kapan wayahe mangan, kapan wayahe ngombe, kan jelas. Kita ini menguasai tubuh kita. Ini panganan halal, ning ring entuk saiki, entuk engko. Kan kita yang mengendalikan diri. Iki es seger banget. Apa dia ngelak? Ya tapi kan engko. Gitu. Mengendalikan diri. Mau marah, poso-poso kok nesu. Oh iya. Mengendalikan diri. Ya. Begitu masuk Syawal, ayat yang sering dikutip di bulan Syawal adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya yang belakang.
Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang menginfakkan apa yang dimilikinya, bisa harta, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa perhatian. Yunfiquna fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Memberi. Weweh. Nasihat. Kita itu mau cuek, bocah cilik lah ben cah cilik nakal duwe wong tua. Bisa enggak? Bisa, tapi le ojo nakal. Saged mboten? Ya. Karena awake dhewe kudu mikir ngomong apa to? Ojo nakal, dadi bocah ki ngene-ngene kan ki mikir, golek carane ngomong ben dheke gelem ngrungokne, ben dheke ora tersinggung, ben dheke wis kira-kira gelem manut. Nganggo mikir. Kalau wonge cuek mbok ben anake wong liya. Bisa enggak? Bisa juga. Tapi kalau yungfikuna fis sarra wad dharra, awake dhewe jane ora pengen ngomong niki enek bocah nakal tak kandhanane. Yungfikuna fis sarra wad dharra. Padahal ora pengen dadi pengen mergo was sarra wad dharra. Lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh. Mengendalikan amarah. Awake dhewe jane iso nesu tapi dikendalikan. Karena nesu itu bukan untuk dihilangkan. Nafsu itu bukan untuk dienolkan. Beda dengan setan. Setan kalau bisa kita nolkan, cuma nggak bisa saja. Nafsu itu bukan untuk dienolkan, tapi dikendalikan. Wong lanang seneng wong wedok oleh mboten? Nah, wong wedok seneng wong lanang? Oleh. Ning nganggo wektu. Nggih to? Iki kowe seneng karo cah lanang, alhamdulillah cah wedok seneng karo ora nek ujug seneng karo cah wedok, lak ya medeni malah cah wedok seneng cah wedok. Kula nu mboten seneng ya cah wedok, Bu. Wah, kowe anak lanang nggih, kula ngene wae wedok iki ora menak. Waduh. Tapi nek ngene cah lanang kula malah seneng ae medeni. Nah, kan celaka begitu. Nek wis bisik-bisik, Pak, cah lanang nggih anak lanang. Kula nek ngerti dik anu kok seneng. Wah, alhamdulillah anakku bener gitu loh. Sing disenengi lawan jenis. Ya, tapi kan itu tadi dikendalikan kapan waktunya. Hawa nafsu itu dikendalikan kapan waktunya. Pengen nesu engko sik. Kapan waktune nesu itu ono gitu. Ya, kapan mengendalikan diri ada juga. Wal afina anin nas. Kadang-kadang nesu wis ra iso, wonge ora iso berubah juga. Wal afina anin nas. Menungso ki ya ngono kuwi. Njuk piye meneh? Wong kae lho senengane omong-omong ya wis lah, dhek tra ya ngono kuwi. Kan ngono ki ya ana perlune apa? Lah waya dadi pembawa acara kan butuh wong sing iso ngono kuwi. Kae kan dadi pembawa acara kaya omongane akeh. Ya. Penyiar-penyiar radio itu loh, nek kentekan omongan njuk piye radione sepi. Kan radio enggak ketok, kan ngomong ya mendengar sekali. Wong iki omongane rantek-entek. Makanya di dunia ini nek enek wong sing omonge akeh, aja kowe iki aja kakean ngomong ndak. Engko ora apa-apa, bakat dhewe omong, sok sampean dadi penyiar, jadi host. Dadi podcast kaya Deddy Corbuzier, omongane akeh. Ya. Wong kaya ngono ora tau kentekan omongan. Ya. Tapi sing menengan, orang apa-apa senengane utek, tangane orang ini tipe kerajinan, gawe-gawe, resik-resik, ya. Sampeyan gawe apa? Diwehi gawean gawe-gawe. Ora seneng ngomong. Nek wong kaya ngene kon dadi penyiar, meneng radione. Lha kok meneng radione penyiare kentekan omongan ngono lho. Kan ada peruntukannya. Ini di alam juga begitu, ada tipe matahari. Matahari itu ya panas. Kenapa? Fungsinya memang mengeringkan. Nek awake dhewe baru umbah-umbah mengo, kok ora ono srengenge ya, gitu loh. Karena kita butuh dia. Ya, mepe gabah ono srengenge apa ora? Gitu, kita butuh srengenge. Tapi sok-sok wae dolan iki srengenge kok panas men gitu loh. Pengene iyup napa panas? Kita ini kadang-kadang nggak adil karepe dhewe. Wayahe awake dhewe tamasya pengene iyup lho, padahal ana wong lagi mepe-mepe, pengene panas. Ya, Gusti Allah bingung nek kabeh ndonga. Gusti Allah aja panas-panas. Kae lagi mepe, kae ndonga muga-muga panas, aku ngabulne sing ndi gitu. Ya, nggak apa-apa matahari yang begitu Allah pergilirkan kadang-kadang matahari ada, panas. Orang yang jemur, bantal kasur metu kabeh, panas.
Ya kan? Wayahe musim penghujan, mendung, terus iki ora tau ana srengenge, ra iso mepe kasur. Mepe kasur wingi nang kudune pas ketiga. Saiki ya wayahe nandur-nandur, wong udan. Kuwale awake dhewe, wayahe musim hujan, mepe kasur. Wayahe musim kemarau, nandur-nandur gitu. Ya wis ra pas. Ya, iramanya begitu. Nah, manusia juga begitu. Gak ada manusia yang sempurna. Ya kayak matahari tadi. Giliran dia bekerja mesti menyengat. Wong sing akeh omong ya banyak menyinggung, ya banyak terpaksa menyinggung orang lain, nglarakne ati iya lah. Tapi dia tempatkan di posisinya. Nek wayahe enek acara sing kudu tampil ngomong, sampean sing ngomong, engko sing tampil sampean. Aku tak nyiapne masakan. Aku ora pati ngomong. Engko masakan, minuman aku sing nyiapne. Gitu, masing-masing kembali ke porsinya. Nggih. Aja ngelokne, aja saling ngelokne. Kae nyiapne mangan terus, ora tau ngomong. Lah kowe ngomong terus ora tau nyiapne panganan. Kapan bare? Ya, sing bagian ngomong-ngomong, sing bagian nyiapne makanan, nah, makanan. Masing-masing punya porsinya. Nah, wal afina anin nas, maafkan orang-orang itu. Menungso ngono, ora kabeh sesuai dengan keinginan kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Saya itu kalau mengutip ayat yang potongan ayat ini itu saya sendiri ndredeg. Kenapa? Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Di sini nih Pak Quraisy Shihab, saya sangat sangat pelontok di kepala saya. Orang yang bisa berbuat baik bahkan kepada orang yang menyakiti dia. Itu terngiang-ngiang di dada saya itu. Mergo aku angel. Saya walaupun Pak Widi sering ceramah itu aku ku angel. Wong sing nglarani aku ora pengen berbuat baik ke dia itu. Wong nglarani ya. Nek orang berbuat baik tak bales atau minimal dia netral aku berbuat baik iso aku. Netral atau apa aku berbuat baik bisa. Wong nglarani aku kon berbuat baik abote Bu. Ibu-ibu apa mboten? Bapak-bapak abot mboten? Mboten. Ya, wong wis nglarani awake dhewe, ngomongne elek, memfitnah sana sini gitu. Neng kono ngerti nama kita buruk. Loh aku memang salah apa? Iki jarene si A, si B, si C. Waduh, si A, si B, si C melakukan perbuatan buruk ke saya. Mungkin enggak ke saya berbuat baik kepada si A, si B, si C? Sing wis gawe untran-untran di tempat lain itu berat, Pak. Ya, pengennya imannya tinggi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Regane tresnane Gusti Allah itu larang. Allah itu mencintai orang yang bisa melakukan kebaikan bahkan kepada orang yang sudah menyakiti dirinya. Wis iku sik dadi angger-angger iki saya. Mergo angele kaya apa? Angel. Ya, saya ya sesekali bisa, mbuh alasannya apa, tapi seringkali nggak bisa. Abot berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Minimal aku orang balas menyakiti ning ngeneng nih. Tak neng nih wae lah. Wangel berbuat baiknya ya. Ya udah Ibu Bapak yang mulia adalah siapa yang mampu buka rapopolah jembar dadane monggo itu. Ya, terbuka. Yang bicara ini belum mampu untuk seindah itu gitu. Ya, kalau ada orang menyakiti saya, aku minimal meneng. Aku tidak akan melawan dia, ning aku meneng. Orang komentar, orang ngelokne juga. Wis orang komentari apa perbuatan dia, misalnya pengen komentari kowe ngopo kok ngunek-ngunek aku ning kono-kono. Ning kono namaku tercemar gara-gara kowe ngomong elek. Padahal aku kan ora ngono. Ah, pengene ngono ning ora meneng wis. Ya. Terus Ibu Bapak sekalian, di akhir bulan, di akhir tahun, di bulan Dzulhijjah itu Allah memberikan kepada kita jamuan daging segar, enak, halal di Idul Kurban. Ya, semuanya sudah makan daging kurban? Sampun, sudah habis atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum? Ya. Nah, sekarang saya belok sedikit tentang cerita ini. Saya sampai jam 9 nggih. Enggak apa-apa ya?
Jam 9 saya akhiri. Cerita. Ini di mana-mana saya berikan contoh bagaimana sekelas pabrik mobil Formula 1 itu menyiapkan kendaraannya. Padahal mereka nggak baca Al-Quran loh. Mereka nggak melihat sejarah seperti yang saya ceritakan itu tadi. Ketika ada open house pabrik Formula One Renault, ada tanya jawab dengan wartawan. Wartawan tanya, apa yang menjadi komponen termahal sebuah mobil balap Renault? Saya pernah sampaikan ini berkali-kali kalau masih ingat. Apa yang paling mahal? Bapak-bapak harus ya. Apa yang paling mahal? Harus ya. Lali. Bodinya. Terkejut ya? Jangan salah, mobil itu kecepatan 300 km per jam. Weng, weng, weng gitu. Kalau kita ngelihat TV seret, ya dipelankan. Wah, anu twing 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 sing ditonton apa toh gitu kan. Dipelankan seret sehingga enak dilihat, seret. Kelihatannya kayak kayak gitu. Ada itu kecepatan 300 km per jam. Nanti kalau ada crash benturan, dek, guling, dek, pembalapnya keluar. Hebat enggak? Karena bodinya sangat kuat sehingga tahan dari benturan yang kerasnya seberapapun. Sopirnya metu pada kecepatan 300 km per jam itu kayak apa? Buantre. Kalau ini dibandingkan Kijang kayak misalnya macam-macam berat. 300 km, serasa 200 km per jam kok guling-guling, sopirnya metu no mboten. Metu getiye gitu. Remuk lah. Apa yang jadi pelindungnya? Tapi mobil balap dung dek, blenduknya itu masih utuh, pembalapnya keluar. Selamat utuh. Padahal buane wis protol gak karu-karuan. Wah, guling dek, metu sopire. Makanya bodi adalah komponen termahal sebuah mobil balap Renault. Yang kedua baru tadi Pak Rusi, setirnya, kendalinya. Mobil balap itu dikendalikan semuanya dari setir. Persnelen yang gini, klik, semuanya di sini. Semuanya di setirnya ini. Makanya rano mobil ngeng, jeglek, rano persnelen yang ini rano. Semuanya ada di sini. Makanya itu komponen termahal. Yang ketiga baru mesinnya, pendorongnya. Mari kita bawa ke cerita saya awal tadi. Allah semula di bulan 9 memerintahkan kepada kita berpuasa. Apa fungsinya tadi? Mengendalikan diri. Setir, Bu, Pak. Gusti Allah itu sudah mengajarkan bagaimana mengendalikan, nyetir kendaraan ini loh, kendaraan ini. Badan ini kendaraan. Makanya enggak segan-segan saya memberikan, nek Pak Widi kes mati ngletak, nyun sewu Pak Widi sampun boten wonten. Lah niki sinten? Sanes Pak Widi. Iki garek fisik ketok, Pak Widi ini wis ra ono lho. Dadi sejenenge Pak Widi ki ndi? Bisa nunjuk Kak? Iki lah duduhe. Begitu mati kan Pak Widi sampun boten wonten. Betul enggak? Ini begitu tergeletak, niki sinten? Niki sanes Pak Widi. Pak Widi sampun boten wonten. Betul enggak? Tuh. Pembalapnya sudah enggak ada. Tinggal kelontrongannya, tinggal kendaraannya aja. Ini loh fisik ini. Sudah dipakai oleh Renault sebagai komponen termahal pertama. Karena dia membuat dari awal hingga akhir. Kita kan enggak. Kita tinggal mensupport. Moto wis dadi, kuping wis dadi. Iki di duitnya kira-kira ini komponen termahal atau bukan? Paling mahal. Meripat regane piro? Loro, jantung miro, ginjal, wis tetek bengek ra karu-karuan larange. Bener, Renault itu bener. Bodinya dulu investasi termahal. Karena disitulah resiko itu diperkecil. Gesekan, benturan ini loh. Yang dipakai badan ini, godolan, go mlaku, kena angin, kena banyu, kan tetap harus kita pakai. Orang bisa dicolne. Begitu kita greges, watuk, pilek gitu, kita bisa berbuat apa-apa enggak? Enggak bisa. Sopirnya ra iso ngopo-ngopo, apa? Awake ngletak. Bodinya ngletak. Lihat ini, fungsi fisik ini
Memang ini bukan widi, tapi widi tanpa fisik ini kayak pembalap perahu kendaraan nih. Ya, makanya dipelihara oleh Allah dengan beri asupan gizi nih. Contoh yang baik gizinya adalah daging. Makanya di bulan 12 digrujuk daging, mangan daging sing akeh. Ora tanggung-tanggung wis kon beleh bar kuwi haram poso. Ben ngopo? Ben mangan. 10 beleh, 11, 12, 13 tasyrik. Haram hukumnya berpuasa, walaupun puasa itu ibadah terbaik di sisi Allah, ganjarane sing wae aku. Giliran ngono haram poso, ora entuk poso apa? Mangan. Kurang apa Gusti Allah itu? Leh njogo fisik itu. Wis kon mangan tenan kok. Haram hukumnya berpuasa di hari-hari tasyrik itu. Karena kita diperintah untuk jaga fisik, makan. Dan yang dimakan kira-kira apa? Ya daging, bar mbeleh daging terus makan bayam karo gorian ya aneh. Ya, makanya makan daging. Sehingga Allah itu atau kalau mau menyamakan, Reno itu seakan-akan mengutip atau jiplak cara Allah menyiapkan ini loh pembalap-pembalap ini. Ya, setirnya, kemudian tadi mesinnya, pendorongnya itu mesin kita adalah tadi alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kita ini daya dorongnya adalah memberi. Ada di Al-Baqarah ayat 148, boleh dibuka itu. Ada potongan ayat. Ya, Al-Baqarah 148 dari potongan ayat yang dipakai oleh Muhammadiyah, fastabiqul khairat. Depannya itu kira-kira artinya begini. Sesungguhnya setiap kaum memiliki kiblatnya masing-masing. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam berbuat kebaikan. Tiap orang itu punya kiblat. Kowe ngopo sugih ben aku iso bantu wong. Kowe ngopo sugih ben aku iso dolan. Kowe ngopo sugih ben aku iso ngrentengi wong wedok. Duwe kiblat dhewe-dhewe. Intine padha sugih. Kiblate dhewe-dhewe. Ngopo to kowe wis sugih kok kerja keras ben aku iso bantu wong, iso ngowahi gawean dan sebagainya. Kowe kok kerja keras ben aku bondoku saya akeh. Duwe kiblat dhewe-dhewe. Nah, Allah memberikan mesin pendorong, kiblatnya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, orang yang memberikan hartanya, tenaganya, pikirannya fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan lapang dan sempit. Daya dorongnya memberi, memaafkan. Kadang-kadang kita ini ya, orang yang sedang julid kepada kita, orang seneng awake dhewe. Ya, orang nggak senang kepada kita. Kalau weono sesuatu, kira-kira dia malah seneng apa ora? Bu, ana wong geting karo awake dhewe. Bareng ngono awake dhewe golekne oleh-oleh sing larang dihadiahne karo wong sing geting. Dia dadi tetep geting apa dadi seneng? Lihat kayak gitu itu loh. Jadi kunci nyenengne wong sing geting adalah menehi. Oh, bapak kayak geting karo kok. Weono montor dari ora geting. Ya, Pak niki kula nu hantar hadiah, kula bingung montor nggih napa. Kula caosne panjenengan, kira-kira wonge tetep gedeng apa dadi seneng. Sampeyan apik karo aku ya ngowahi Vario. Dadi seneng. Itu adalah mesin pendorong. Sugih ben iso weweh. Sampeyan itu bisnisnya wis akeh kok tambah akeh ben iso ngowahi gawean wong akeh. Iki lagi wong akeh sing ora entuk gawean. Tak gaekne gawean wis kae kowe njogo kowe ndek. Oh saiki karyawanku ana 1000. Masing-masing duwe bojo berarti 2000. Lah masing-masing duwe anak berarti 3000. Anake loro 4000. Bayangkan. Kita sudah memberikan kontribusi dalam tambah dek nguripi 4000 nyawa. Porai meletek sirahe. Padahal dhewe wis sugih. Lah ngopo sampean ngono nganti kesel sampean mung urip mangan turu wis iso? Ya ben memberi manfaat kepada orang banyak. Nih mesinnya. Jadi jangan cepat puas. Mesin itu ibarat ya tadi daya dorong itu. Kecepatan 30 wis aku wis semene wae kecepatane. Ya oleh-oleh wae. Kiblate semono. Kowe wis kecepatan kok pengen luwih cepet meneh. Ben iso balap luwih bar fastabiqul khairat.
Ya. Nah, yang terakhir, Bu, Pak, mengapa, ini mengulang kemarin, mengapa Allah menggunakan istilah fastabiqul khairat atau berlomba-lombalah di dalam berbuat kebajikan. Tidak bertandinglah di dalam berbuat kebajikan. Kenapa? Bedanya perlombaan dengan pertandingan. Lihat ini. Ada enggak pertandingan lari? Ada enggak? Hah? Lomba lari. Pertandingan nyanyi ora ono. Lomba nyanyi. Kan gitu toh. Kenapa? Tapi kalau lomba tinju, aku dhewe melu lomba tinju lah, lomba tinju lho, pertandingan tinju. Sepak bola, pertandingan sepak bola. Bahkan catur pun pertandingan catur. Ora ono lomba catur. Ono pertandingan catur. Kenapa begitu? Dalam dunia pertandingan, untuk bisa menjadi pemenang, kalahkan musuh, jatuhkan dia. Tinju, pertandingan tinju, pukul dia, KO dia, TKO dia, kamu menang. Makanya caranya bahwa diantemi nganti ambruk dia, menang aku. Pertandingan. Sepak bola, masukkan bola ke gawang dia, habisi dia, tipu dia. Wah, loncat-loncat, gol, menang. Kalah itu musuhnya. Itu dunia pertandingan. Kalahkan musuh dengan berbagai cara. Menipu, bersiasat, boleh-boleh saja. Badminton, tipu loh, klutik kene, wanu kono ngono, kalahkan dia pertandingan badminton. Tapi kalau perlombaan beda. Lomba nyanyi, rasa ngalahne musuhe, nyanyi saapi-apike, sing peserta lomba lain jangan lebih baik nyanyinya dibanding kamu. Perlombaan lari, larilah secepat-cepatnya sehingga peserta lomba lain tidak ada yang lari secepat kamu. Loncat tinggi lomba, loncatlah setinggi-tingginya sehingga peserta lomba lain gak ada yang loncatannya lebih tinggi dari kamu. Kamu menang. Perlu gak jegal-jegal musuhnya? Gak perlu. Latihan sekuat yang mampu kita lakukan, loncatnya paling tinggi, kalah kabeh. Nyanyi, latihan nyanyi, nafas, olahraga, akhirnya nyanyiannya terbaik, semuanya kalah. Rasa dipukuli, rasa dijatuhkan. Kalah karena PV dalam dunia perlombaan. Dalam dunia perlombaan bisa saja skor itu selisihnya sedikit. Sijine 45, sijine 46. Sing 46 juara, 45 juara luru. Gak harus dijatuhkan. Nggih, ngaten. Makanya tetap berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Gitu? Gak harus menjatuhkan teman nyikut-nyikut. Lah ngopo? Wong lomba nyikut-nyikut. Mbok nyanyi sing apik. Ya, arep nyogok wasite lah, jurine. Lah ngopo ya? Mbok nyanyi sing apik kowe menang. Nyanyine elek jurine disogok ya mosok nyanyian elek dimenangne, ora lah. Kan gitu. Bu, Pak, sudah terakhir saya akan memandu doa. Monggo. Gitu ya Mas ya? Doa. Mari kita buka pintu langit dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin.
Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Ya Allah, baguskanlah agama kami yang menjadi pangkal segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan baguskanlah dunia kami yang menjadi tempat penghidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, dan baguskanlah akhirat kami yang menjadi tempat kami kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, jadikanlah kehidupan kami adalah sarana untuk menambah segala macam kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian kami adalah akhir dari segala macam keburukan. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa faraztah, wa la dainan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang langgungipun nyuwun pangapunten, paham nggih? Nah, enteng-enteng sederhana bar kuwi sesuk sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nggih. Ya, kita menjadi peserta lomba terbaik, ya. Ya, sudah disiapkan oleh Allah sehingga kita siap melaju menjadi terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.